Misalnya kalau lihat udah sembahyang jadi kayak erang gitu. Oh, jadi aura Gitu. auranya diri pribadinya sendiri atau auranya dari pendampingnya. Ya begitu. Terus yang ditanyakannya itu berarti cahayanya itu cahaya aura diri atau aura pendamping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera ke seluruh alam oge-nya. Oh, nah bisa. Mugi sadaya dipeparihan kesehatan. Amin. Kumaha menuju cuaca nu kieu geuning nya. Rada-rada kira merenah ya. Mang En kumaha merenah hate? Masih galau. Jaim. Bisa ngagotong. Aduh, akhirnya teh udah ngebahas lawan deui nya. Ieu Mang En. Abdi teh kalau resani nuju ngemprolnya terus menggunakan terang. Milih oge sekantanan aya nu tacan terang oge gitu kan ya. Mang, bahasa Indonesia, Mang. Oh, Ya, bahasa Indonesia. Banyak yang ngerti. Oh, boleh. Oke lah. Translate subtitle. Bilingual. Jadi gini, sekalian mau pengen tahu lah gitu kan ya, pengen tahu barangkali juga yang nonton belum pada tahu gitu. Ini kan terkait masalah titisan turunan gitu kan, itu kan otomatis ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya baik itu berupa fisik atau apa, ciri-cirinya itu seperti apa gitu mah, pengen tahu gitu penjelasannya. Ciri-ciri orang titisan. Ciri-ciri titisan leluhur gitu. Ya, kadang kan ada peribahasa gini, ini turunan tapi bukan turunan darah daging, Tapi ada terah. gitu kan. Ini turunan tapi benar-benar turunan darah daging. Terus ciri-cirinya seperti ini. Nah, itu gimana sih Mang? Takut salah. Jadi penjelasannya begini saja. Saya menjelaskan tentang ciri-ciri titisan dari leluhur gitu ya. Tapi ciri-cirinya ini emang benar, ada ibaratnya ada dua bagian. Bukan ada dua ciri-ciri tapi ada dua bagian. dua jalur lah gitu ya. Jalur AC cagak. ada AC, ada ekonomi. Jadi begini, ciri-ciri titisan leluhur itu kalau kita lihat dari seseorang, tapi tidak menjauh harus pria saja, banyak kan juga ada kan. Ciri-ciri leluhur itu mungkin nih Bang Iki atau Mamang Pedro, bahkan saya sendiri tidak sadar bahwa kita ini, salah satu dari kita ini nih titisan dari leluhur gitu. Cara agar kita menyadari bahwa kita tuh bener nggak sih titisan leluhur gitu kan, karena ini bagian penting juga untuk kita mempelajari hidup ke depannya tentang supaya kita tahu nih tujuan hidup gitu kan. Jadi titisan leluhur itu memiliki ciri, yaitu tentang perilaku manusia itu sendiri. Biasanya titisan leluhur itu memiliki sifat yang baik. Contoh, bukan sifat yang baik bukan berarti tidak mabuk atau gimana gitu ya. Tapi yang baik ibaratnya nih kesesama. Ibarat contoh, misalkan kita punya teman. Nah, teman tersebut
sedang dalam kesusahan. Tapi orang ini yang memiliki ciri titisan ini lebih merelakan ibaratnya seolah-olah dia tidak makan, yang penting orang itu makan, nah ibaratnya begitulah, berkorban lah gitu kan. berkorban gitu demi kesenangan orang. Nah itu salah satu ciri juga, itu salah satu ciri orang yang memiliki titisan, karena lebih merasa orang lain lebih penting daripada dirinya gitu. Jadi lebih ingin membantu lah gitu intinya gitu. Jadi lebih ingin bermanfaat untuk orang lain. Itu salah satu ciri dari orang-orang titisan gitu, titisan tersebut tanpa mereka sadar gitu. Karena kebanyakan di dunia inilah, dunia wilayah aja lah gitu. atau Bandung lah ya, tempat kita Bandung ya. Ya gitulah. Jadi terkadang orang-orang titisan ini mereka tuh terkadang tidak sadar. Terus kenapa orang titisan biasanya mereka tuh suka kebingungan, karena tidak sedikit orang-orang titisan leluhur ini masa remaja, masa mudanya itu beragajul, buraung, nakal, orang gak benar. Kebanyakan itu, Mayoritasnya gitu. kebanyakan. Bukan mayoritas, kebanyakan seperti itu. Karena apa? Karena ketika mereka menyadari ibaratnya mulai terbuka bahwa ada dorongan seperti spiritual lah, ada dorongan di dalam dirinya untuk selalu melangkah ke yang lebih baik, mereka tuh kadang-kadang suka bingung. Terus ada juga yang merasa ketika masa muda atau masa remajanya dia beragajul, nakal, bisa dibilang nggak benar lah ya, bisa dibilang bukan orang baik gitu, bisa dibilang seperti itu. Ketika ada orang tersebut mulai kebuka masalah titisan ini, dia akan ibaratnya bisa secara tidak sengaja bisa mengobati orang atau gimana. Pasti ada juga yang mengalami. Nah, di situ kan orang ini kebingungan, Pak. Iya. Kok bisa ini? Kenapa saya bisa begini sementara saya hidup? Orang ini ingat akan dosa-dosanya. Pernah begini. Kenapa saya bisa begini? Nah, kan timbul di situ. Itu juga salah satu ciri-ciri orang titisan. Yang merasa ingin tahu ya. Nah, nanti di situ, orang-orang titisan ini yang kebanyakan yang seperti ini tuh yang merasa dirinya tuh karena banyak yang kebingungan, Pak. Terus ada yang salah rasa di sana gitu, Bercampur. Nah, kenapa orang-orang titisan ini, saya bilang tadi dulunya kebanyakan yang nggak benar. Nah, itu kan bisa masuk ke ceritanya bocah itu teh yang dibilang pindah ke Lubak Cabene atau rumahnya di pinggir sungai, pintunya batu sedantung setinggi batu. Nah itu kan batu itu untuk membuka rumahnya, yang dibilang hati bersih, dibuka hati supaya bersih. Iya. Batu ini bekas kelakuannya yang dulu yang dibilang beragajul itu. Egonya. Itu kan intinya supaya bisa tobat dibawa oleh pemuda berjanggut ke Coba kecewa itu. Jadi intinya kebanyakan orang yang gak benar itu yang memiliki intinya apa? Yang titisan itu lah. Nah, kebanyakan titisan itu dari orang-orang, malahan orang-orang yang gak benar, masa remajanya, masa mudanya lah ibaratnya gitu. Jadi
terkait masalah titisan gitu ya, peribahasanya gitu, lebih bagus dibilang mantan preman daripada mantan kiai. Seperti itu kan. Terus kalau terkait masalah ciri fisiknya, ada nggak Mang? Ciri-ciri fisik. Mungkin ada nih khusus ciri fisik, ataukah semenjak dari lahir atau gimana gitu kan? Mungkin ada juga tuh kriterianya ya, gitu. bukan kriteria, jadi ciri-ciri dari fisiknya mungkin. Kalau ciri-ciri fisik orang titisan, Selain dari ciri perilaku gitu kan, mungkin ada kalau gitu. fisik ya pastinya ada, cuman kan tidak harus selalu begitu. Beda-beda. Makanya intinya kalau ciri fisik itu, kalau menurut saya tidak terlalu dipentingkan, tapi lebih ke kehidupannya yang lebih penting kalau orang itu titisan. Karena ciri fisik itu bisa yang ketitisan, bisa orang titisan, bisa juga yang tidak, tapi memiliki ciri yang sama kan, bisa begitu kalau ciri fisik seseorang. Kalau menurut saya sih seperti itu, begitu. Jadi lebih ke perilaku lah, tenggang rasanya gitu. Jadi seolah-olah rela mengorbankan dirinya demi orang lain. Jadi lebih ke perilakunya sendiri berarti. Kebanyakan. Kalau untuk orang-orang yang punya indera keenam, bukan main ya. Indra pertama. Indera terakhir harus jaim. Harus ya. Bisa digotong. Ya, bahaya juga imah. Betul. Nah kalau untuk orang-orang yang memiliki indera keenam seperti itu, Indigo, hal seperti orang-orang seperti itulah gitu. Itu apa udah termasuk juga gitu ke titisan itu juga, Bu, atau gimana gitu? orang-orang indigo ya. Karena semua orang memiliki indera keenam, itu semua orang pasti punya. Tapi ada yang langsung terbuka, ada yang harus melalui proses. Gitu kan? Nah kebanyakan yang langsung terbuka itu kan anak indigo, itu kan sejak lahir. Pemirsa biasa. Iklan. Iklan. Jam 12 malam. Ya pemirsa ya. Alarmnya berapa kali pagi? Mana? Teng 3. Oh, 3. Oke. Harus ciri asal, ciri asuh. Ciri asuh. Ada artinya. Nggak sembarang teng. Tahu waktu syuting pasti. Alhamdulillah. Ya gimana? Dilanjut. Lanjut. Mak. Tadi tentang apa? Indigo. Indigo. Apa termasuk golongan-golongan orang-orang yang titisan atau titisan. gimana gitu kan? Kalau menurut saya sih ya. Toh satu mang ya nuju syuting mang. Teng wae mang. Can fondasinya. Si mang. Nah, jadi begini. Kalau orang indigo itu udah jelas bukan titisan. Kenapa dibuat terbuka indera keenamnya sejak ibaratnya kecil atau sejak lahir? Karena ibaratnya para leluhur itu mengetahui tentang anak tersebut. Kenapa? Anak ini bisa dipakai untuk ibaratnya yang disebut sama saya nih tentang filosofi sakti tentang titisan ini kan pentingnya leluhur untuk kita semua, untuk kehidupan kita. Jadi saling sebagai kaitannya, ada saling keterkaitan. makanya ada leluhur itu baik untuk kita bercermin melihat kehidupan di masa lalu dan kehidupan sekarang kita.
akan ada dalam Punggawa Siliwangi, yaitu tentang hidup itu ya, begitu lagi gitu kan. Berganti zaman, Ganti cerita, berganti tapi cerita, lelakonannya gitu kan. masih sama. Mahal jauh di nubah heula. Nah, kalau gini, Biasa polisi mah datang pada polisi, titik, sensor dulu. film. Terus Oh ya mungkin kemarin teh nemu kejadian sangat langka, sangat aneh gitu kan. Dan kita tugas bertemu sama orang tua salah satu anak. Ya posisinya itu mohon maaf ya, kemaluannya itu udah disunat secara goib gitu, secara goib, tiba-tiba udah bersih aja gitu kan. Nah, apakah barusan menjelaskan tentang titisan juga gitu kan? Nah, ada kaitannya nggak gitu dengan hal-hal yang seperti itu? itu kalau menurut saya ya ada, ibaratnya disunat secara goib itu nggak sembarangan. Ibaratnya manusia itu bisa berurusan dengan goib kalau bukan titisan gitu. Karena anak atau orang titisan itu selalu terhubung dengan goibnya gitu kan, dengan leluhurnya. Nah, karena leluhurnya mengetahui kalau kehidupan manusia itu serba menggunakan atau serba mengeluarkan biaya, nah akhirnya dibantulah oleh leluhurnya tersebut agar mempermudah dan tidak membebani keluarganya atau keturunannya itu. Apakah mungkin juga Karena sunat ini satu hal yang baik kan, hal yang positif di sunat ini. ibadah gitu kan ya? Ada juga Salah satu ibadah. bisa terjadi. Apakah emang nanti ke depannya setelah ini anak dewasa ada memiliki kelebihan atau gimana Itu gitu kan? Besar kemungkinan bisa. Sempat ngobrol juga terkait hari lahirnya hari apa ini anak gitu. Orang tuanya bilang hari Jumat juga. Lahirnya. Ini besar kemungkinan ada juga masalah ke depannya, ya seperti menjalankan hak dari leluhurnya, melanjutkan tugas di masa ini, bisa itu. Karena hal-hal yang terjadi seperti itu kan di luar logika. Nah itulah kebesaran leluhur kita. Tidak bisa dinalar di luar nalar gitu. emang di luar nalar Gitu. dan melihat hasilnya juga wah lebih rapih dibandingkan di Kan di- laser gitu. Kan definisi. Langsung bisa pakai celana lagi. Definisi. Ada bagian QC-nya. Nah, Bang In ada lowongan mau daftar bagian QC-nya. Sunat gaib. Betul. Nah, apakah maksudnya nih? Apakah Aku turunan? Apa itu? Titisan. Titisan? Apakah jalannya sama gitu atau gimana gitu, Mang? Ada yang cara jalannya gitu kalau menurut saya jalannya ya berbeda, Bang. berbeda. Ada yang jalannya begini, ada yang jalannya jingkrak-jingkrak, Ada yang dimaksud apa nih? Yang dimaksud dia tuh sama gitu ya, agak bisa gitu ya, cuma Bisa spiritual, spiritual nih saya merasakan apa? merasakannya Seperti jatuh cinta. cowok cewek pada pandangan pertama. tapi jangan bilang itu orangnya cowok ya. Jangan. Bahaya. Itu merasain. Orang bisa Merasakan.
tapi ke kita nggak sama, tapi dari hati Yang masih paling ada dalam Hati kecil. cilik ya kan. jadi gimana Hati ke satu, hati Gini, kedua. Tonton aja lah karunya. gini ini orang bisa jadi orang ini bisa spiritual taruh spiritualis lah spiritualis sama bisa yang saya rasa kok ada keganjilan itu tentang caranya dia gitu, caranya dia ya setelah dirasa-rasa tapi ada kaitannya dengan ini dengan yang spirit tadi, yang orang yang spiritual tadi. Nah jadi yang dicari teh yang gimana nya gitu supaya kamu enggak Bang bisa Saya kurang ngerti pertanyaannya. pemirsa Hati bawa untuk translate ya. kan dia tuh nggak pernah ngobrol gitu tapi dirasain ada kaitannya dengan ini tuh. maaf pemirsa bahasa Sunda memang bahasa Sunda biar saya ngerti bahasa Sunda Kunaon ya tuh jalan matanya sama kayak gitu. iya Sama. orang spiritual jadi gini orang spiritual Ya. ketemu mangin gitu nah, terus yang mangin rasakan gimana Yang saya rasakan kok ada keganjilan. Cuma dirasain lagi tapi ada kaitannya gitu. kaitannya ini apa Nah itu yang enggak maksudnya bisa Kaitan. kaitan apa Kayak- kaitan mangin sama dia atau gimana leluhurnya. leluhurnya berkaitan dengan leluhurnya mangin Cuma Masih cara ada hubungan. orangnya beda Beda. gitu ya. Maaf pemirsa, Jadi mungkin menurut Bang ini pemirsa. tuh pertanyaannya Pak Bocor. Aku aja pemirsa. jadi mungkin menurut Mang ini tuh masih ada keterkaitan leluhur tapi caranya beda. Nah, gitu. Seperti itu ya. ya saya gitu gunung hutan. jadi gini yang dimaksud mangin itu kan begitu ya yang dirasain mangin leluhurnya orang tersebut itu sama dengan leluhurnya mangin ya, begitu Yang Betul. dirasakannya. tapi cara mangin dan orang tersebut berbeda Nah, berlawanan berlawanan tuh. gitu kan nah di sini yang ditanyakan oleh mangin apa kenapa bisa berbeda atau gimana Ya, kenapa bisa berbeda? oh gitu Itu aja. kalau misalkan kenapa bisa berbeda ya jelas lah karena mangin dengan orang itu bukan orang yang sama dari segi fisik saja berbeda meskipun dari gen yang sama pasti memiliki sifat masing-masing cara masing-masing untuk menemukan sesuatu yang dicarikan ibarat begitu ya jelas pasti berbeda karena di kehidupan ini ada hitam juga ada putih Ada wanita, ada pria. Ah. Jangan pria dengan pria lagi. Ah. Bahaya itu. Tarongan. Ya, betul. dari itu bang ya Ya, mungkin penjelasannya cukup simpel tapi bisa dimengerti ya bang ya berbobot itu. Ya Mang, terkait titisan ya. Misalkan nih ada seseorang dia itu lahir di kota, taruhlah misalkan contoh di kota Bandung. Dia lahir di kota Bandung, tapi setelah ditelusuri itu kan setelah ditelusuri kok dia keruhunnya bisa nyampe misalkan di Jakarta gitu. Sedangkan untuk kakek nenek buyutnya masih di lingkungan Bandung gitu. Dia penasaran pengen nyari keruhunnya gitu sampai misalkan dia punya guru ngobrol sama orang gurunya ternyata dia
kata gurunya itu paruhnya itu di Jakarta. Nah kalau hal seperti itu emang gimana gitu, kok bisa seperti itu gitu? Kalau menurut saya yang ditanya karunya di Jakarta itu tuh orang Bandung misalkan gitu kan, Secara kan keluarga besarnya itu dari nenek asli moyangnya asli dari Bandung gitu. dari beberapa turunan dari Bandung, terus kenapa bisa dari Jakarta. Begini saja, kita manusia ibaratnya Nabi Adam, kita berasal dari satu yaitu Nabi Adam, betul kan? Leluhur kita semua, benar Ya. Nah, Nabi Adam Puncaknya. Nabi Adam di mana? Gitu kan? Nabi Adam di mana? Gitu kan? Kita nggak tahu di mana. Ya, yang jelas bukan di Cicadas, Ya, bukan di Soreang. Intinya begini saja. Ya. Saya hanya mengajak berpikir Nabi Adam. Jadi, kenapa kita mengakui Nabi Adam itu? Karena Nabi Adam manusia tadi. Gitu kan? Ya. Jadi masalah tempat, masalah itu nggak ada masalah. Kalau menurut saya bisa di mana saja. Karena apa? Karena kita berasal dari yang sama. Nabi Adam saja sampai ke kita ini, berapa ribu, berapa juta keturunan mungkin bisa sampai ke kita. Tapi kita masih menganggap itu leluhur kita. Gitu kan? Nah berarti yang di Jakarta ini siapa tahu masih ada gennya. Dari leluhuran, dari keturunan yang keberapa gitu, tapi bisa nyampainya ke anak tersebut yang awal mulanya dari Bandung. Ini bisa begitu. Ada rekan menanyakan hal itu gitu. Dia juga sempat bingung. Padahal keluarga besarnya itu dia di sini, tapi kok setelah ditelusuri, kok ada di sana gitu. Ibaratkan seperti itu. Karena kalau menurut saya, orang yang memiliki leluhur di dalamnya titisan itu ya tergantung orangnya juga. Jadi perilaku orangnya ini bisa menggait leluhur yang lain juga ikut sama dia, tergantung perilakunya. Kalau perilaku lain itu bisa menggait leluhur yang lain gitu. Jadi yang kita yang mereka lihat itu aura kita. Kalau kita kelakuan itu baik, selalu hatinya itu bisa menarik. Kayak magnet gitu. Nah, jadi ketika kita datang ke suatu tempat atau di sana, terus pengen bareng sama kita, terus jadi seperti itu. Jadi lebih ke orangnya itu dinilai ya. Ini pantas gak? Tempat kita tahu leluhur itu tugas kan harus menjaga anak tersebut. Kadang kan ada peribahasa orang tua dulu gitu kan, gak usah dicari juga, nanti nggak ada bagiannya masing-masing katanya kan. Iya emang begitu kan. Jadi nanti juga kalau udah waktunya datang, tapi itu juga yang menentukan diri kita. Kita mau melangkah kemana, yang tadi Mang Injala bilang apa sama enggak langkahnya ya sama, ada yang jalan begini, ada yang lari, ada yang acong-acongan. Itu kan pilihan manusia. Terus kalau ada nih pernah ya ada orang cuma ya mungkin ada yang mengalami ya Saya cuma itu yang melihatnya orang apa itu kayak yang cerah yang ininya. Nah itu teh apa itu? Apakah saya itu dari mana? tempat sampah di mana gitu. Jelas pertanyaan. Cahaya dari lampu. Ada cahaya jadi kalau lihat udah sembahyang jadi kayak enak itu
jadi aura. Auranya diri pribadinya sendiri atau auranya dari pendampingnya. Ya. Terus yang ditanyakannya itu berarti cahayanya itu cahaya aura diri atau aura pendamping. Maaf, banyak yang nanya, saya nggak tahu. Kebetulan sedang ngomong. Mudah-mudahan ada nyanyinya. Maaf pemirsa, kedengaran nggak suara? Kencengan Mang. Nggak apa-apa. Jadi begini Mang, masalah aura itu sudah tadi jelaskan. Itu tergantung orangnya. Kita mau jalan-jalan seperti apa, jalan kaki, lari, atau acau-acaukan, itu terserah orangnya. Yang membuat aura itu bisa menarik, terlihat bercahaya atau gitu, itu tergantung orangnya, Balik lagi. kemampuannya. Gitu. Kalau wanita mah ada bahasa inner beauty ya, Ah. biar keluar katanya ya. Fotogenik. Energi jadi aura kecantikannya. Muncul gitu. Aura kasih. Aish. Kita masih mantap. Itu mungkin ada yang tanya lagi mungkin. Pas. Pas. Jelas. Jadi titisan teh apa mungkin? Bisa adalah seperti seperti air air. turun dari atas batu ke dalam gua. Sakacak demi sakacak bisa membelah batu. Itulah tipis. Artinya mungkin itu kan filosofi. Filosofinya teh. Itu kan filosofi artinya. Nah begitulah pemirsa pembahasan terkait titisan. Betul. Jadi titisan itu ada yang mengalir menurut Zen. Zen apa? Yen. Yen. Nah, apa itu Zen? Jenny. Genetika. Dan ada juga yang di luar. Oke. Sepintas. Kalau yang di luar gen itu seperti ketitisan, bukan titisan. Ketitisan. Kalau yang gen itu titisan. Nah, bedanya apa Mang ya? Titisan sama ketitisan. Kalau titisan. Ketitisan. Kalau bukan titisan. Ya bukan. Ya bukan. Alhamdulillah. Enggak. Terus alhamdulillah tetap mau ini alhamdulillah sekian terima kasih tetap Bersama